Ya, minta perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih buat teman-teman untuk atas yang hadir pada saat hari ini, yang mau di offline, mau secara daring, dimanapun kita selalu tetap sehat selalu untuk bisa mengikuti pelajaran kita di mata kuliah pengantar teknologi informasi atau internet. Oke, sebelum kita ke materi, saya izin cerita sedikit. Kita sudah selesai, dan dimana pada saat hari ini itu sudah sampai ke pertemuan ke-8, dimana teman-teman sudah selesai menghadapi ujian tengah semester. Nah, jadi saya melihat ada beberapa yang telah berjuang konsisten dan aktif, yang sangat semangat gitu untuk belajar. Jadi ya, saya terima kasih buat teman-teman yang sangat semangat buat belajar. Saya kira bukan sampai di pertemuan ke-7, tetapi sampai selesai. Itu yang saya harapkan. Namun ya, selalu kerjasama, niat dan usaha, itu aja. Nah, mungkin teman-teman, saya sudah melakukan penilaian. Ya, mungkin teman-teman juga sudah melihat ya beberapa, dan sudah saya nilai semua, sudah saya rekap. Untuk tugas pertama sampai ketiga itu udah saya nilai semua. Untuk UTS juga udah saya nilai, udah saya berikan ke Elma. Mungkin teman-teman sudah melihat ya. Coba lihat Elmanya. Tapi kalau UTS itu kan teman-teman nih, contohnya nilai 100 di pilihan berganda. Nah, tentunya itu nilainya 40. Kalau teman-teman nilai 100 di esai, tentunya nilainya 60. Jadi ketika dua-duanya nilai 100, otomatis nilainya 100. Karena untuk pilihan berganda itu dikali 40%. Sedangkan untuk esai itu dikali 60%. Nah, mungkin teman-teman sudah melihat tugas dan UTS-nya, penilaian nanti akan di situ akan tertera. Bagaimana? Sudah melihat? Kosong? Tunggu ya, sebentar ya, kita lihat. Coba kita lihat, kita login ya. Adakah? Udah ada di bawah, itu di bawah. Ada? Bagi yang online juga ada kan? Ada ya? Di bawah nanti ada itu tertera nilai, contohnya nilai 60/100. Ada kan? Ada ya? Sap. Kalau memang nggak ada nilai berarti itu kalau memang nggak ada nilainya berarti itu nggak mengumpulkan tugas atau UTS. Oke? Jadi yang ada nilainya berarti memang udah dinilai karena memang ada mengumpulkan UTS atau tugas gitu. Oke ya? Jadi
Untuk tugas atau UTS sudah saya rekap semua nilainya. Nah, bagaimana? Ada yang belum? Siapa yang belum? Siapa yang belum di sini? Yang belum dapat? Oke ya. Jadi kalau memang mau teman-teman mau menjumlahkan UTS-nya, ya dijumlahkan aja. Nanti contohnya 90 pilihan berganda, 90 dikali 40%, berapa hasilnya? Nah, kalau esai contohnya nilainya 70. 70 kali 60% berapa hasilnya? Baru ditambahkan. Pilihan berganda contohnya 90 ditambah 70 berapa gitu. Dikalkulasikan. Nanti dijumlahkan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tesnya. Nah, kalau tugas ya seperti biasa 100 gitu. Berapa dan berapa nanti. Nah, jadi untuk sistem penilaian itu nggak ada yang salah, tapi contohnya nomor 1 itu nilainya 4 poin, tapi teman-teman kurang tepat menjawabnya, jadi nilainya 2 poin, atau enggak 1 poin, atau enggak 3 poin. Jadi begitu sistem penilaiannya. Ya, jadi begitu ya, seperti saya bilang. Oke ya, bagi yang lain juga ya, saya harap bisa memahami dan mengerti apa yang saya maksud. Nah, setelah itu, ini cuman di kelas saya gitu ya. Cuman di kelas saya, mungkin nggak tahu dosen yang lain atau ada bagaimana. Tetapi saya kasih apresiasi sedikit aja. Tapi bukan nggak berharga sih, tapi manis gitu. Nggak berharga tapi manis. Ya, namun yang belum dapat bisa dapat karena kalau konsisten. Nah, ini namanya saya buat itu namanya milestone. Namanya milestone. Jadi milestone itu hasil rekapan dari sesi aktif bertanya, yang kedua nilai tugasnya dikalkulasikan dari 1 sampai 3 itu bagus, UTS-nya bagus, hadirnya bagus. Jadi itu saya filter 3 orang. 3 orang. Jadi saya tidak memilih-milih. Karena saya juga belum tahu siapa namanya sini gitu. Belum semua tahu gitu. Saya memfilternya ya dari nilai gitu ya. Dari nilai, bertanya maupun sisi hadirnya sih. Jadi nggak terlalu berharga ya, tapi ini biar memotivasi aja ya. Biar memotivasi, biar lebih semangat lagi motivasi teman-teman yang lain gitu. Namun untuk yang belum dapat, saya mohon maaf, saya tidak mengintimidasi gitu. Oke? Jadi paham ya? Yang belum dapat itu saya tidak mengintimidasi ya. Oke? Tapi biar lebih semangat lagi gitu ya. Saya cuman kasih coklat aja ya. Coklat ya. Ya, jadi kemarin juga yang kelas karyawan itu juga gitu ya. Oh, ada yang lihat ya? Oh, berarti pertemuan ini berharap itu ya? Oke, oke, oke. Ini kayaknya aktifkan kamera aja ya, nggak bisa nggak ya? Oh, nggak bisa karena memang OBS ya. Oke ya, yang teman-teman yang lain juga. Jadi sudah didengar ya tadi ya. Jadi maksud saya di sini ini cuma sedikit memberikan motivasi kepada yang konsisten dan benar-benar niat. Tapi tidak saya yang belum tidak dapat, saya tidak mengintimidasi gitu. Ya bisa bersaing terus gitu. Jadi lebih susah bertahan daripada berebut kan? Oke. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Kira-kira nih teman-teman udah ada yang bisa nebak belum?
Ada kira-kira ada yang bisa nebak belum? Yang online gimana? Aduh, jangan ini. Boleh kita lihat dulu siapa ini ya. Siapa itu ya? Oke ya, kita langsung sebut aja ya biar Una tidak mau. Oke. Ini tunggu sebentar. Ini ada di grup, tolong ACC katanya. Oke. Oke, kita ini nomor 3 dulu ya jawabannya ya. Dari nomor 3 ya. Oke, nomor 3. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Di depannya itu hurufnya Z. Siapakah Z di sini? Z. Siapa Z di sini? Ayo, siapa? Boleh tebak ini siapa? Ya, ini saya nggak tahu ya Z ya. Tapi siapa yang bisa tebak? Oke, saya sebut aja langsung ya. Oke, nomor 3 itu Jalva Nazima. Ini mana orangnya? Oh ini. Oke ya. Selamat ya, tapi tunggu dulu ya. Biar kita panggil dulu 2 orang lagi. Sabar. Yang kedua itu belakangnya N. Belakangnya N. Iya, N. Oke, belakangnya N. Siapa itu? Jeng 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 jeng. Hah? Apa aja ya? Penasaran ya? Oke, nomor 2 itu Gilang Jerry Ramadan. Ini gimana? Ada di sini orangnya? Oh, di sini. Aduh. Jangan. Dikirim CNE aja kali ya. Oke. Ya, selamat ya Mas Gilang ya. Halo? Suaranya ada kah? Oke, selamat Mas Gilang. Ya, kalau memang nggak hadir ya minggu depan gitu. Tapi ya ini kan hak dia gitu. Ya, kita tidak boleh seperti itu gitu. Ya itu terserah Gilang mau gimana, mau minggu depan ya silakan, mau sekarang juga ya silakan. Oke, yang pertama kira-kira siapa nih? Hah? Alvin. Tengah-tengahnya itu P. Iya, tengah-tengahnya P. Ayo, tengah-tengahnya P siapa?
Ayo, siapa tengah-tengahnya? Oke, ada? Cewek cowok belum diketahui sih. Oke, langsung sebut aja ya. Jeng 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 jeng. Yang pertama memang dia benar-benar oke, semuanya gitu. Hadir semua, tugasnya bagus, UTS-nya bagus, bertanyanya bagus juga. Itu yang pertama, Ahmad Maridi. Ada orangnya enggak? Oh, baru kali ini dia paling nggak datang mungkin. Karena udah saya rekap semua. Dia memang aktif sih dia. Aktif, tugasnya bagus, nilainya bagus, UTS-nya bagus. Jadi gimana nih? Berarti di sini cuma satu orang aja ya yang datang ya? Aduh. Ya, ini Mas Gilang gimana Mas Gilang? Mau ditunggu minggu depan atau bagaimana? Ya, kalau saya mah istilahnya kan memberikan aja gitu. Tapi ya kalau ketika sudah dapat ya itu udah punya haknya dia kan. Ya itu terserah Mas Gilang sama Mas Ahmad ya. Nggak ada di sini ya. Mohon maaf Pak, kalau nggak kasih aja ke teman-teman saya Pak yang di kelas. Oke. Ya Mas ya, Mas Gilang ya. Tapi kalau Mas Farid ini belum ada nih konfirmasi ya. Ya saya mah gimana mas-masnya semua ya. Oke, mungkin ada yang mau mewakili di sini sama Pak Ridi siapa? Atau mau mewakili atau gimana? Atau di sini entah ada temannya gitu. Mas Salman, bagaimana nih? Takutnya ya kalau disimpan habis nanti. Oke, kalau seperti itu ya boleh langsung datang ke sini ke depan. Ini Mas Gilang ini siapa mewakili Mas? Bebas Pak, bebas. Ya kalau saya sih ya kan ini kan udah punya hak Mas. Ya saya tidak bisa menentukan bebas gitu. Itu Bang Salman. Oke. Oke ya. Siap. Ayo silakan ke depan yuk. Biar cepat kita langsung ke materi. Oke. Mau buat sesi foto ya biar ada dokumentasi saya laporin ya. Tapi siapa? Oh, boleh ya. Biar kita langsung ke materi biar nghabiskan waktu ya. Boleh. Tunggu. Tunggu. Backgroundnya biar bagus. Oke. Nggak tahu kan mau di posting atau gimana ya? Mau di Oke.
konsisten ya. Oke, ini kedua satu dari lagi. Boleh ya. Biar kita langsung cepat yuk. Oke. Ada sini. Ya, silakan kirim mas ke kelas. Oh, jangan dikirim dulu ya, soalnya nanti saya buat ini biar kan di situ ada dosennya. Nanti saya buat kayak apa ini maksudnya gitu. Nanti kok tiba-tiba ada foto kayak gini gitu ya. Oke, kirim ini aja pribadi aja dulu ya. Nanti saya kirim ke grup semua. Nah, nanti saya buat deskripsinya bahwasan ini apa gitu. Oke. Op. Oke ya. Oke, terima kasih buat semua teman-temannya. Sekarang ya buat yang sudah dapat jangan terlalu senang, tetapi harus tetap konsisten. Dan buat yang belum dapat jangan berkecil hati dan jangan iri hati, melainkan buat itu menjadi motivasi gitu. Karena semua itu hanya cuma sebagai mengapresiasi konsistennya aja, bukan mengapresiasi bahwasan dia benar-benar ya secara real case gitu, tapi mengapresiasi konsistennya aja gitu. Konsisten dalam tugas, konsisten dalam absen, konsisten dalam UTS-nya nilainya tinggi semua, bertanya, aktif. Jadi itu penilaiannya. Nggak ada bahwasan kita itu yang paling memang benar-benar tahu, tapi melainkan buat jadi motivasi gitu. Oke, paling cuma sekedar hal itu yang saya sampaikan. Saya harap terima kasih buat teman-teman semuanya. Ya, dimana saat hari ini kita sudah mau mulai pertemuan ke-8. Mungkin ya kalau kita lagi ada nanti sesi seperti ini ya, kalau bisa yang dapat bertahan, yang belum dapat bisa merebut. Oke ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Melainkan memang yang saya kasih belum enggak seberapa, tetapi biarkan itu menjadi sebuah manis gitu. Manis di kenyataan dan manis untuk konsistennya. Karena melambangkan coklat itu saya bilang. Makanya saya kasih coklat gitu. Oke ya, terima kasih buat semua teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke materi ya. Dimana pada saat hari ini kita sudah pertemuan ke-8, sudah jauh dan sudah setengah perjalanan, mungkin setengah perjalanan lagi. Nah, seperti biasa kita sudah belajar yaitu di pengenalan internet, dasar jaringan komputer, software, hardware, World Wide Web, search engine, email dan communication, teknologi dan medsos. Nah, itu sudah kita pelajari semua dari 1 sampai 6 dan ke-7 UTS. Di mana pada pertemuan ke-8 ini kita belajar yaitu security dan network. Nah, kita belajar yaitu keamanan dan etika internet. Sesuai silabus yang saya kasih dari pertemuan pertama. Jadi saya sudah menyesuaikan, saya sudah susun, saya dan
dosen sudah susun semua silabus. Nah, pertemuan ke-8 ini kita belajar keamanan dan etika internet. Tetapi untuk security ini cuman basically, bukan ke advance. Cuman basically aja. Basicnya aja. Melainkan ke basic bagaimana dari sisi keamanan internet maupun dari network internet. Jadi seperti itu. Ini hanya basic aja, tidak tahap advance karena ini kita pengantar doang ya. Kalau dibilang pengantar berarti cuma diantar gitu, tapi tidak dipulangkan gitu. Oke ya, paling kurang lebih seperti itu. Oke, kita belajar hari ini seperti biasa. Sebelum belajar kita kerjasama satu sama lain, fokus penuh. Ketika ada mau ditanyakan, tolong diangkat tangannya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, tolong di mute atau tidak mengganggu keberlangsungan sesi. Nanti ada seperti biasa kita mengisi feedback dan berpartisipasi aktif. Oke ya teman-teman semua ya. Oke. Nah, agenda kita hari ini keamanan internet, etika internet. Ini kuis nggak ada ya? Tadi saya belum hapus ya. Belum hapus, kuis nggak ada. Itu cuman ini kita hilangkan aja. Sesi tanya jawab sama pengisian absen dan feedback ya. Oke, sebelum dimulai seperti biasa sesi tanya jawab akan diadakan pada sesi tersendiri berdasarkan konteks slide. Catat dan gunakan halaman per slide. Mari kita mulai seperti biasa. Keamanan internet atau internet security. Oke, sebelum saya membahas atau menjelaskan lebih detail kepada teman-teman semuanya, saya mau ada satu orang bisa menyampaikan sebelum saya menjelaskan detailnya. Ada yang tahu apa itu keamanan internet? Ayo. Satu orang atau dua orang ya silakan. Jadi apa itu internet security atau keamanan internet? Ada? Bagaimana? Ini yang online bagaimana yang online? Apakah yang online ada yang mau menjawab? Maupun di offline, silakan. Oh ini siapa nih? Sabar. Ya siapa tadi? Namanya siapa? Oh bukan cappuccino. Oh ya. Oke silakan Mas Alvin. Oke. Ya. Betul Mas. Makasih Mas. Ini Mas Alvin lagi di mana nih? Oh, oke. Ya Mas Alvin. Oke, terima kasih Mas Alvin atas jawabannya sangat betul ya. Tapi ya sudah ada poin-poinnya tertentu. Mungkin ada yang bisa melengkapi lagi dari Mas Alvin? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih buat Mas Alvin atas jawabannya. Kita langsung ke materinya. Di sini akan saya jelaskan lebih detail dan secara rinci untuk mengenai di keamanan internet.
Oke, seperti biasa untuk keamanan internet tentunya ya yang pertama tentunya ya melindungi kata kuncinya. Karena kalau udah sudah aman ya tentunya dilindungi. Nah, yang dilindungi apa? Perangkat, data, jaringan, ya dari apa? Dari segala virus-virus corona, bukan corona ya. Oke, segala virus-virus yang diciptakan seseorang maupun seperti peretasan, malware, pencurian data, phishing, dan penipuan online. Ya, apalagi dari zaman sekarang yaitu marak-maraknya penipuan ya. Penipuan, undangan online yang buat APK, .apk. Jadi buat undangan online tapi .apk. Nah, ya saya pernah lah. Ya mungkin sebenarnya hal-hal seperti ini tuh harus disosialisasikan ke masyarakat mengenai keamanan internet, tapi basic, yang basicnya aja. Biar apa buat orang tua, biar orang-orang yang tidak mohon maaf ya, yang orang tidak yang awam, awam lah istilahnya. Ini harusnya disosialisasikan ke masyarakat. Kayak ada sosialisasi nih ke masyarakat. Ya siapa sosialisasinya? Ya kita mahasiswa gitu. Buat nih, kita nih ada nih inisiatif dari mahasiswa. Oh teman-teman, ayo kita buat sosialisasi kepada masyarakat mengenai keamanan security maupun di handphone, link, phishing dan lain sebagainya gitu. Itu kalau teman-teman buat seperti itu inisiatif ya luar biasa gitu. Bawasan teman-teman bisa ilmunya sangat berguna ke masyarakat gitu. Karena kalau sarjana itu ya utamanya yaitu pengabdian masyarakat. Ada nanti istilahnya penelitian, pengabdian masyarakat itu ada. Ada juga ya magang, nanti juga seperti itu. Jadi itu hal seperti itu ya itu hal yang wajib buat mahasiswa. Tapi bukan saat ini mungkin nanti. Mungkin di semester 6 atau enggak semester 5 atau 7. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kembali lagi ke materinya. Nah, tujuannya apa sih yang kita bahas hari ini mengenai internet security? Yang pertama tentunya ya melindungi sebuah data kita dari kerahasiaan. Ya teman-teman pasti di sini yang maupun di offline maupun di online pasti adalah masing-masing punya rahasia. Yang kadang mungkin yang rahasia. Ya walaupun teman dekat, walaupun orang tua, walaupun pacar, walaupun istri, pasti ada rahasia masing-masing yang dirahasiakan. Ya tapi ujung-ujungnya ketahuan gitu. Ya tapi ya yang sebagian juga ya pasti nggak ada yang ketahuan gitu. Tapi ya pasti di setiap kita ini pasti ada mempunyai privacy gitu masing-masing. Nah, itu tujuannya yang pertama. Yang kedua, menjamin data kita utuh. Ya kayak data-data kita kayak nama, nik, dan lain sebagainya. Sekolah kita di mana, apa dan sebagainya gitu. Nah, itu yang kedua, integrity atau integritas. Nah, yang ketiga tentunya menjaga ketersediaan sistem atau disebut availability. Jadi ketersediaan sistem kita itu bagaimana gitu? Apakah sudah aman? Apakah tidak? Tetapi perlu dicatatkan, notit, catatan, sebagus-bagusnya sistem, sebagus-bagusnya keamanannya, pasti bisa dihancurkan atau ada problem. Nah, baru terjadian ke Malang. Ada yang tahu ke Malang apa itu? Wah, siapa apa? Oh, ini nih, ini tahu nih, berarti orang IT nih. Ada yang, ya, tentunya yang pertama itu cloudflare.
Ada yang tahu Cloudflare itu apa? Ini para developer ini begadang tadi malam. Jadi siapa yang sekarang kerjanya programmer itu tadi malam wajib begadang. Ayo, apa itu Cloudflare? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kemarin kita malam-malam itu maupun itu di Discord, di X, di Twitter maupun di WhatsApp, AI, ChatGPT itu semua skala-skala besar maupun startup besar itu banyak memakai layanan Cloudflare. Ya teman-teman jam berapa ya kalau nggak salah jam 7 atau jam 8 itu. Teman-teman buka aplikasi X tidak bisa ya. Buka aplikasi STTI nggak bisa ya. Ada yang nggak bisa beberapa kemarin. Error ya. Itu bukan karena sistem. Itu bukan karena sistemnya. Itu karena memang penyedia Cloudflare. Karena kita memakai Cloudflare. Buat apa tujuannya Cloudflare itu? Buat apa? Oke, security. Baru ada lagi? Ya, benar. Itu benar tepat sekali. Ya, tentunya untuk Cloudflare itu yaitu DNS, Domain Name System. Nah, tujuannya yang marak-marak sekarang judi online. Yang selalu meretas dari judi online itu biar jadi Cloudflare itu membatasi atau mencegah gitu. Nah, tentunya si Cloudflare ini tuh banyak banget yang pakai dari sistem-sistem maupun dari perusahaan besar itu. Ya contohnya salah satunya X. Dan yang kedua OpenAI atau nggak ChatGPT. Yang nggak bisa dibuka malam-malam itu jam 7 atau jam 8 malam. Nah, solusinya itu gimana, Kak? Kalau terjadi seperti itu. Solusinya gimana? Ayo, siapa yang tahu solusinya? Ada yang tahu solusinya gimana? Nah, oke, kalau ada yang tahu ya. Jadi solusinya yang cuma dua doang. Tapi opsi yang kedua itu ya. Yang pertama itu yang opsi pertama. Jadi setiap server itu ada juga DNS tersendiri. Jadi kita backup aja dari situ. Untuk dari perusahaan Cloudflare itu uh, bisa langsung nge-backup untuk bisa memperbaiki sistem mereka. Nah itu yang opsi pertama, kita bisa backup dari server kita sendiri karena ada DNS tersendiri. Dan yang kedua, ya kita sebagai pemakai atau pengguna ya ditunggu aja dulu. Ya karena ya itu ya mereka yang kita tunggu gitu. Itu opsi kedua. Kalau nggak ada opsi yang pertama, tapi kalau bisa diusahakan opsi pertama gitu. Nah, kalau nggak salah itu 10 menit atau enggak 15 menit terjadi hal itu yang tadi malam. Nah, ini berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, keamanan dan internet. Tapi nggak tahu nih, kemarin Cloudflare belum menjelaskan secara detail apa permasalahannya. Belum tahu detailnya, tapi nanti mungkin dari Medium, mungkin dari X atau Twitter yang mengunggah atau mengupload kenapa terjadi Cloudflare kemarin tadi malam. Saya juga belum tahu beritanya lebih detailnya. Kenapa? Apakah ada memang dari sisi keamanannya atau ada orang yang idealis? Ada yang beranggapan seperti itu. Jadi saya juga masih membaca-baca nanti mungkin malam ini mungkin ada beritanya lagi. Ya kita tunggu aja lagi tapi seperti itulah update-nya. Jadi semua sistem yang memakai Cloudflare ya ditunggu beberapa menit lah kemarin tadi malam ya. Oke, kita langsung kita ke sini lagi ke materi sebelum tadi itu seperti itu untuk Cloudflare ya. Nah nanti kalau nggak salah kita belajar lagi di pertemuan ke-9 cloud computing, penyimpanan online, bagaimana lebih detailnya. Nah kita di sini belajarnya di keamanan internet dan etika internet. Oke ya, itu yang pertama.
Nah, apa aja yang sering yang dilakukan menyerang gitu, diserang diserang oleh orang lain. Apa aja itu? Nah, di sini saya ada beberapa saya jelaskan virus maupun bagaimana orang-orang yang kegunaan dan arti istilah tersebut. Ya mungkin teman-teman pernah mungkin uh, apa maksudnya sering atau enggak pernah dilakukan seperti ini. Ya, ini yang pertama tentunya malware atau yang sering disebut malicious software. Nah, ada yang sudah tahu malware? Malware. Ini bukan nomor satu sih, tapi sangat berbahaya lah. Sangat berbahaya. Tapi bukan nomor satu lah. Tapi ini sudah kategori advance. Tingkat kesulitan tinggi. Yang pertama itu malware. Nah, program ini tuh berbahaya ya. Dapat merusak, dapat mencuri, maupun data-data kita. Apalagi itu yang kalau teman-teman pernah bergabung di dark web ya. Nanti di dark web itu, waduh, ribuan data itu dijual mereka. Itu pasar ilegal ya sangat marak di dark web ya. Kalau teman-teman melihat seperti itu. Nah, mereka ini istilahnya malware ini diciptakan seseorang juga. Diciptakan seseorang ya untuk apa tentunya? Ya merusak atau mencuri data-data kita. Emang data kita itu buat apa sih? Lah, berbahaya kalau data kita tahu gitu, apalagi ribuan. Ya contohnya, kalau dapat nama kita tertahu nih, dijual ke pasar ilegal, data kita dipakai sembarangan. Nanti ketika ada penyamaran, data kita yang dipakai. Itu salah satunya. Itu sangat wow. Kita nggak tahu terjadi apa-apa hal seperti itu. Tapi kalau membayangkan hal seperti itu, sudah tidak akan, ya mudah-mudahan tidak akan terjadi ke kita. Ya apalagi kan teman-teman yang pertama itu ketika teman-teman mau daftar sebuah account di pemerintahan atau segala macam. Saya tidak menyalahkan sistem pemerintahan ya. Oke, notit ya, notit. Yang sekarang itu akunnya dikit-dikit KTP, dikit-dikit KK, dikit-dikit data-data kita yang kita upload atau enggak kita unggah. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Jangan langsung diupload. Lihat namanya itu privacy policy. Ada nggak privacy policy-nya? Teman-teman baca privacy policy-nya apa? Kalau data kita disalahgunakan. Oh, ini ada nih privacy policy-nya di aplikasinya. Oh, oke. Itu istilahnya ada kesepakatan di antara aplikasi. Tapi tetap privacy policy itu buat sebagai ya bawasan kalau ketika kita mau mengunggah atau mengupload sebuah data kita ya berbentuk KTP, face, image dan lain sebagainya, ya tentunya kita lihat dulu privacy policy-nya gimana. Itu yang pertama. Teman-teman juga pastikan pas mendaftar, oh ini ada nih privacy policy-nya apa nih? Pasti itu kan. Nah, itu yang selalu harus diperhatikan. Nah, contohnya untuk dari sisi malware itu yang pertama itu virus. Ya, seperti yang saya bilang, virus yang silakan. Yang pertama itu ya virusnya file. Yang seperti saya bilang file.apk. Seperti yang maraknya sekarang undangan online maupun buka image nih, padahal APK nggak dilihat .apk-nya, bukan .png atau nggak JPEG dan lain sebagainya mengenai di hal sisi foto.
Nah, teman-teman harus diperhatikan. Nanti kalau sudah ke-download, otomatis itu akan bekerja di handphone maupun di laptop. Dia langsung ada kenaikan tinggi. Kalau tiba-tiba nih ya, penggunaan data teman-teman tinggi, langsung cek. Kalau bisa langsung cek. Teman-teman lagi mengunggah ini, bentar ya. Ada yang di grup ya, bentar. Teman-teman yang sekarang di maraknya online ya, seperti kita di WhatsApp dan sebagainya, maupun di mana kita klik, maupun di Telegram, paling sering di Telegram sih, itu luar biasa sih. Apalagi yang teman-teman lagi cari link atau video bajakan, jangan asal klik linknya. Mau cari gratis tapi ya malah kena sendiri gitu kan. Nah, perhatikan tuh data penggunaan internet teman-teman. Apakah tiba-tiba trafficnya tinggi atau enggak? Itu perhatikan juga. Biar nanti teman-teman langsung lihat setelannya di handphone teman-teman semuanya gitu. Jadi itu sangat penting ya buat kita mencegah hal-hal seperti ya internet security kita di handphone maupun di berbagai perangkat kita gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu worm, menyebar tanpa perlu file. Ya tentunya link. Ya link maupun nanti ada beberapa juga sering itu yang paling mematikan itu terjadi di Amerika Serikat ya. Amerika Serikat itu yang nomor pertama meminta nomor teleponnya. Jadi dari nomor telepon juga bisa mereka langsung mencuri datanya semua. Nah, ketika sudah dicuri datanya, privasinya kelihatan, ketahuan selingkuh, itu nggak tahu ya direktur atau enggak pemerintahan di sebuah Amerika. Saya nggak tahu namanya, lupa saya, tapi ada ceritanya ini. Ada cerita yang sempat viral, cuman dari nomor WhatsApp bisa ya langsung kita bisa langsung lihat mengakses seluruh di handphonenya. Jadi itu perlu diperhatikan. Teman-teman harus tetap waspada, apalagi yang sekarang itu lagi marak atau canggih banget sekarang teknologi. Jadi harus teman-teman perhatikan ya. Yang ketiga itu Trojan, menyamar sebagai program baik. Salah satunya ketika ini, kami dari program ini menawarkan kayak gini. Tentunya teman-teman silakan diklik linknya ini atau enggak ditransfer ke sini. Nah itu mungkin teman-teman udah tahu juga, tapi itu harus diperhatikan lagi, lihat apakah terverifikasi, apakah memang ini real cash. Ya itu sangat penting gitu. Apalagi teman-teman yang di sini mahasiswa mungkin bisa menyampaikan kepada orang tuanya masing-masing atau enggak kepada tetangganya, saudaranya, itu ya hal kecil bisa membantu hidup seseorang gitu. Kecil buat kita, tapi buat orang lain mungkin besar. Jadi kalau bisa share dengan pengalaman dari teman-teman kepada teman-teman lain yang teman-teman bantu, orang tua atau tetangga atau saudara ya, silakan di share pengalaman mengenai di internet security. Dan yang keempat itu ransomware ya. Nah, nanti di sini ada mengunci data dan meminta tebusan ya. Ya, seperti itulah, meminta tebusan. Ya, kita dibilang, "Oh, data kita sudah diambil." Ya udah, nanti saya akan minta tebusan, contohnya 10M. Silakan transfer dulu, nanti saya ini dari sini. Apalagi video kita. Apalagi tentunya ransom ini ya menjebak kita ke dalam lubang. Gitu. Jadi perlu diperhatikan teman-teman ya malware ini. Oke, yang kita lanjut lagi.
Yang kedua itu hacking. Teman-teman mungkin udah tahu ya hacking di sini apa ya? Ya di sini hacking ada yang ada dua itu atau tiga? Dua atau tiga? Apa itu? Sebut. Ah ya benar. Black white dan black hacking sama white hacking ya. Jadi di dua itu perbedaan. Mau tahu dua atau tiga atau empat, yang penting memang teman-teman kalau ada kemampuan keamanan, security, ya saya pribadi kalau di cyber security tidak terlalu advance ya, karena saya bilangnya itu lebih ke software engineer atau lebih ke ya programmer, membangun atau mengembangkan sebuah aplikasi. Tentunya saya cuma tahu sedikit doang basicnya. Kalau dari advance belum terlalu dalam saya memahami di hacking ya. Tapi saya tahu sebagian-sebagiannya. Karena itu juga harus perlu di bagian dari sisi apa? Dari sisi back end atau server. Server kita tentunya harus tahu keamanan, bagaimana hashing password, bagaimana untuk authentication, bagaimana untuk kita buat sebuah nanti data untuk tidak bisa mengaplikasikan ke data kita bisa mengakses. Nah itu sangat perlu kalau sebagai software engineer di backend juga gitu. Itu tentunya hal-hal seperti dia sudah tahu gitu. Tapi untuk lebih dalamnya kita menghacking sebuah orang, saya tidak terlalu paham ya. Maksudnya hanya basically. Gitu. Oke, jadi hacking itu, nah di sini ya aktivitas penyusupan tidak sah ke sistem komputer. Ada sebuah beberapa penyusupan yang tidak sah masuk ke komputer teman-teman. Jadi perlu dilihat bagaimana dari properties di setelan kita juga melihat bagaimana nih kok tiba-tiba ada penyusupan tidak sah ke sistem komputer kita. Nah itu jadi teman-teman kalau bisa ya kalau ada teman-teman mempunyai sebuah skill dari cyber security dipergunakan dengan baik. Ya walaupun kita tidak belum ketahuan, tapi sebagaimanapun kita jago, pasti akan ketahuan. Nah, apalagi ya di negara kita, kalau teman-teman punya skill cyber security ya tentunya teman-teman harus berhubungan dengan undang-undang. Ya mau itu nggak dihargai atau nggak dihargai ya, kalau Indonesia udah undang-undang katanya. Ada nih skill teman-teman, gitu ya. Kita lihat nih terjadi ada menghacking sebuah bank atau enggak kripto maupun bank internasional lain di hacking, ya tentunya kita udah berbuat salah. Ada yang komentari kenapa nggak direkrut aja katanya jadi cyber security-nya, ya kan dia udah berbuat salah, istilahnya itu udah pencurian. Kita lagi pencurian, walaupun kita punya skill yang mantap, ya tapi namanya pencurian ya pencurian gitu kan istilahnya. Jadi pergunakan yang baik gitu kalau skillnya seperti itu. Atau enggak teman-teman mau ke luar negeri yang lebih dihargai, silakan. Jadi tapi ya nggak segampang kita ngomong ya. Ini belajarnya ya benar-benar butuh 5 tahun itu masih di pertengahan, 10 tahun baru bisa advance. Kalau bisa benar-benar konsisten mempelajari di cyber security. Ya sangat sulit gitu. Oke, itu mengenai di hacking ya. Nah, yang kedua itu identitas pencurian data kita. Ya seperti penggunaan data pribadi seseorang untuk melakukan penipuan. Ataukah kita ada teman kita yang mau pinjaman online, pinjaman online
data kita digunakan. Nih, teman-teman perlu diperhatikan. Ada salah satu perusahaan melakukan rekrutmen. Ya, silakan. Itu membutuhkan sebuah KTP. Di foto KTP-nya harus pegang foto KTP kayak gini untuk melakukan rekrutmen. Nah, setelah semua dikumpul datanya, semua yang melakukan rekrutmen itu ada pinjaman online-nya. Kenapa? Karena si HRD ini melakukan datanya itu untuk penyalahan guna untuk memakai pinjaman online. Kenapa bisa gitu? Ya, masa kita melakukan rekrutmen pekerjaan foto KTP, baru foto KTP kayak gini? Ya tentunya ya akan disalahgunakan. Nah itu harus diperhatikan teman-teman. Gitu. Jadi jangan asal upload aja, asal unggah aja ke sistem. Nah itu harus diperhatikan. Ya saya bilang ya pinjaman online itu ya nggak baik. Tapi kalau memang benar lagi butuh banget, butuh banget ya nggak apa-apa silakan. Tapi kalau teman-teman lagi butuh banget dan memang mau dibayar gitu. Karena itu jahat ya, itu jahat cara-cara psikologisnya gitu. Nanti teman-teman checkingnya rusak dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman bayar di tepat waktu ya nggak jadi masalah, nggak jadi persoalan. Tapi kalau memang lagi butuh-butuh banget ya, apalagi kan teman-teman mahasiswa juga gitu, ya pasti ada tiba-tiba butuh banget gitu. Ya kalau bisa usahakan jangan. Gitu. Nah, teman-teman juga harus berhati-hati kepada teman-teman. Contohnya, ini ada juga kasus teman saya. Dia mau melakukan pinjaman online, tapi dicuri nih KTP-nya. Nah itu teman-teman harus perhatikan juga gitu. Apakah memang saya ada pinjaman online selama ini atau enggak? Nanti tiba-tiba kita diminta atau enggak tiba-tiba kita ada utang. Nah jadi seperti itu. Apalagi sekarang yang paling risih saya pribadi, tau nggak apa? Ditelepon terus. Teman-teman merasakan kan? Itu yang saya paling risih loh. Jadi setiap hari itu ada nomor baru terus 5 gitu. 5 atau 3 gitu, nomor baru. Tahu nggak dari mana? Adalah dari, ya saya nggak sebut brand ya, karena ini nanti akan merusak brand mereka gitu. Tapi ada beberapa brand yang disebut mau melakukan pinjaman online gitu. Jadi saya ketika saya ada telepon itu, ada telepon lagi di sini telepon biasa. Jadi kena psikologisnya. Mereka itu pandai mengambil psikologis otak manusia. Ketika ada telepon di handphone kita, udah pasti pinjaman online. Nah yang diingat apa? Pinjaman online. Masuk ke psikologis kita. Ketika kita nggak ada uang, apa? Pinjaman online. Nah seperti itu permainan mereka. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Apalagi teman-teman nih, ya kalau janganlah, kalau bisa jangan usahakan mau flexing tapi pinjaman online gitu. Ya kalau bisa jangan gunakan hal seperti itu. Tapi kalau memang butuh banget ya silakan. Itu nggak jadi persoalan. Jadi harus diperhatikan mengenai pinjaman-pinjaman online seperti itu. Jadi untuk satu, tentunya ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan data kita juga gitu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat itu social engineering. Nah, social engineering apa? Nah, seperti saya bilang tadi, yang pertama teleponan. Teleponan apa? Teleponan untuk melakukan pinjaman online, manipulasi psikologis, untuk mendapatkan akses atau informasi. Contohnya, berpura-pura sebagai staf IT, berpura-pura sebagai software engineer, berpura-pura sebagai developer. Nah, kami dari pihak bank ini, saya sebagai staf IT, silakan data teman-teman di-share. Nah, itu sering. Itu kurang ajar itu. Kurang ajar itu sebagai orang IT itu. Itu etikanya sangat buruk. Memanfaatkan kita sebagai ahli IT
memanfaatkan untuk menjual sesuatu kepada orang lain untuk menguntungkan diri sendiri. Itu salah, etikanya buruk, dan attitude-nya juga ya sangat buruk. Itu social engineering, manipulasi atau manipulatif data. Itu teman-teman belajar hal seperti itu juga. Jadi harus di filter apapun ketika terjadi seperti hal social engineering. Nah, yang keempat, spam dan scamming. Yang pertama itu spam ya, atau nggak spam, pesan massal yang tidak diinginkan. Ya tentunya kita sudah melihat di mana, di email. Email spamnya berapa? 100, 10. Ada nama email-emailnya yang tidak dikenal, 123@gmail.com atau apapun, yang selalu spam. Nah, spamnya itu apa isinya? Link atau enggak bank, silakan transfer ke bank, dibuat secara resmi, secara real. Tahu nggak kejadian apa yang di bank, kalau nggak salah, ini kalau nggak salah ya, bank BSI, kalau nggak salah ya, itu kalau nggak tahu itu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu adalah salah satu karyawan itu mau mengklik atau enggak, ini saya juga nggak tahu, ini saya baca berita ya, jadi jangan ini nggak tahu saya hoax atau enggak, tapi saya baca berita benar ya. Ini saya baca berita itu ada salah satu karyawan mereka mengklik sebuah dari email. Nah, terjadi apa? Kemarin ya, kalau di sini teman-teman yang punya bank BSI pasti merasakan yang hal yang 2 tahun kemarin atau 1 tahun kemarin lah. Itu saya tahu. Karena teman saya juga merasakan waktu itu. Ya ceritalah. Ya jadi seperti itu, hilang semua duitnya, hilang semua aksesnya. Nah itu sangat diperhatikan. Apalagi kita sebagai bank itu harus dipercaya di masyarakat. Apalagi terutama di security-nya. Tapi ya di setiap keamanan secanggih apapun pasti kena. Ya tentunya yang pertama ya Cloudflare itu. Cloudflare ya secanggih apa coba, itu udah canggih banget itu Cloudflare. Ya nomor satu, kalau bisa nomor satu nomor dua itu. Startup besar juga mempercayai Cloudflare gitu. Nah, yang kedua, penipuan seperti undian palsu, hadiah fiktif, investasi bodong. Nah, ini namanya apa ya? Kalau di Facebook ya, atau enggak di Telegram. Ini ada tuh seperti undian palsu, hadiah fiktif, investasi bodong. Wow, ini sangat marak ini, berkeliaran di mana-mana saja. Ini teman-teman harus diperhatikan. Nah, teman-teman di sini udah belajar, udah bagaimanapun kalau bisa share pelajaran teman-teman hari ini kepada keluarga kita gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba kita melakukan, kita nggak kena tapi keluarga kita kena, tapi kita nggak share bagaimana caranya gitu. Itu sangat penting. Hal sederhana tapi berarti buat mereka gitu. Jadi ya perlu diperhatikan hal seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan nggak ada hal-hal seperti itu terjadi kepada teman-teman maupun siapapun gitu. Nah, itu yang untuk spam dan scamming. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita langsung ke nanti etika dan ada lagi yang ke sebagai mahasiswa nanti. Ya. Misalkan kan beberapa orang belum ada yang paham tentang cara virus itu kan. Misalnya ada orang awam, dia kena virus, dia nggak tahu cara nanganinnya gitu. Kan barangkali kita lagi download sesuatu lah kayak LinkedIn itu. Tapi kan ada aplikasi yang tiba-tiba kemudian padahal belum ada pakai atau di download itu misalnya Pak. Nah, ya ada orang itu misalnya. Nah, bisa mereka tuh kan kalau mereka itu kan dia nggak ada shortcutnya Pak, jadi harus di sistem itu. Apakah yang saya bilang bisa jadi solusi Pak buat yang awal? Solusinya untuk mengatasi itu. Iya. Ini sudah terjadi, dia download atau belum? Udah. Oke. Jadi kayak panik gitu. Oke.
Terima kasih Mas Satrio ya. Bagus pertanyaannya. Nah, tadi seperti saya bilang, contohnya ini ya, contohnya. Ini kita buat studi case di handphone dulu ya. Atau kita mau klik sebuah apa. Yang pertama, kalau teman-teman ada handphone, yang pertama lihat penggunaan internetnya berapa hari ini. Oke, tiba-tiba nih trafficnya tinggi. Oh, kok saya gunakan internet hari ini langsung 5 giga. Nah, itu kan suatu hal yang masuk kita curigai. Padahal kita tidak melakukan hal apapun. Nah, 5 giga itu bagaimana? Nah, di situ mereka bekerja aplikasi yang sudah tertanam di handphone kita. Karena mereka bekerja untuk mengakses handphone kita. Itu yang pertama. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Nah, ini nggak tahu di setiap handphone itu ada atau tidak ya. Ini saya nggak tahu ya. Ini saya mau mengaplikasikan di handphone Android aja lah. Oke ya, Android ya. Nah, kalau di Android itu kan ada setelan. Setelan ya. Lihat nih. Ya nggak tahu ya teman-teman handphone teman-teman ya. Jadi ini nggak sama ya, tapi hampir semua sama gitu. Nah, di situ ada namanya di aplikasi ya. Oke, di aplikasi teman-teman, nih aplikasi dan izin ada ya, pasti ya. Yang teman-teman ya. Nah, nanti aplikasi dan izin, lihat tuh apakah ada clone aplikasi. Clone itu kayak ada aplikasi yang diklon di aplikasi kita atau enggak, atau ada yang kita unduh gitu. Istilahnya, atau enggak pengelola izinnya tiba-tiba ada masuk ke handphone kita gitu. Nah, nanti kita lihat di situ aplikasi apa aja yang hari ini, contohnya aplikasi apa aja gitu ya, istilahnya. Wah, kok tiba-tiba ada aplikasi ini gitu. Kita cek ini aplikasi apa gitu ya. Oh, ya udah kita uninstall aja, selesai, clear. Tinggal uninstall aja gitu. Nah, itu yang harus pertama kita lakukan gitu. Hal yang pertama kita lakukan, lihat cek trafficnya. Ya kalau walaupun kita tidak ada trafficnya di penggunaan data, ya langsung aja cek aplikasi. Kok tiba-tiba ada aplikasi yang nggak kita download? Kita cek ini aplikasi apa? Wah, ya udah uninstall aja gitu. Nah, tapi ini untuk kita garis bawahi orang awam ya. Kita garis bawahi. Loh, kok ini tiba-tiba ada cek aplikasi ini? Nah, cek lagi. Contohnya aplikasi ABC. Nah, aplikasi ABC ini itu apa maksudnya? Kita searching di Google. Wah, ini nggak ada resmi nih. Nanti kan ada kan kayak kita mau cek aplikasi, sebuah aplikasi di Kominfo ya, atau di website ya. Nanti cek aplikasi ini resmi nggak? Kalau nggak resmi ya udah uninstall. Jadi itu langkah pertama ya, langkah pertama gitu. Langkah pertama yang kita lakukan sebelum memang virusnya ini advance ya. Tapi basically itu pasti langsung teratasi kok. Hal seperti itu yang kita gunakan sebagai kita garis bawahi awam. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Mas Satrio. Oke, terima kasih Mas Satrio. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana? Oke, kalau sudah tidak ada, apakah yang online ada yang bertanya? Ini yang online kok diam-diam ya? Yang online bagaimana? Tidak ada Pak. Oh, tidak ada ya? Oh, ini Ahmad Faridi nih udah ada nih Ahmad Faridi. Tadi udah tahu Ahmad Faridi. Halo Ahmad Faridi. Ini udah ada orangnya ya? Tadi nggak ada ya? Oh, ya biar kalau memang sudah tahu bagus gitu. Kalau tidak ya nanti teman-teman bisa ngasih tahu gitu. Biar tidak ada miskomunikasi. Oke, kita lanjut lagi ya kalau tidak ada pertanyaan ya. Nah, ini salah satu tips keamanan internet sebagai mahasiswa. Ini saya perdekat aja.
Yang pertama itu gunakan password yang kuat, ya minimal 12 karakter, kombinasi huruf besar, huruf kecil, simbol, karakter seperti tanda seru, tanda crash, tanda apa dan segala macamnya. Ya contohnya ini saya buat kayak gini. Contohnya G tanda seru B 3 gitu. Kalau bisa seperti itu. Karena oke Pak, saya bingung Pak ngapain nanti dihafalnya bagaimana dihafalnya? Ya nggak apa-apa, maksudnya tinggal copy paste aja. Maksudnya kita buat di catatan di WA kita atau nggak notepad kita tautkan semua di situ paspor, tapi ya jangan dikirim juga gitu ya. Maksudnya buat privasi juga gitu ya. Nah itu ya sebagai apalagi nih e-learning teman-teman juga mau tahu nanti tiba-tiba ada yang upload tugas, tiba-tiba ada yang nggak absen, tiba-tiba itu. Nah itu juga diganti pasportnya. Ya jangan lagi nim lagi gitu. Ya itu kan istilahnya biar gampang aja, tapi kalau bisa diganti pasportnya gitu. Ya itu untuk real case-nya. Kalau bisa usahakan ya ada berkarakternya gitu dan jangan sama semua paspor kita, akun kita semua. Karena gampang loh nebak-nebak paspor loh. Gampang banget. Kayak teman-teman semua ini gampang banget loh ketebak paspornya. Contohnya entah paspor email dan lain semacamnya gitu. Itu gampang banget loh dapatnya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua itu aktifkan 2VA. Apa itu 2VA? Ada yang tahu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, verifikasi 2 langkah itu termasuk. Ada lagi? 2PA, two factor authentication. Yang sangat paling aman, apalah? Sidik jari ya, oke. Ada juga sidik jari. Yang paling aman. Apa? Ayo. Kan di situ ada 2PA authenticator. Ayo. Ada? Kita pertama login akun orang lain itu kalau di Google biasanya kayak jika ini benar akun coba kayak verifikasi jadi Dari handphone. jadi kita kayak misalnya di HP yang mau login itu kita empat. Jadi di HP yang lain yang user ini harus klik password juga gitu. Oke, itu bisa benar juga. Tapi lebih ketat lagi. Ada lagi satu lagi. Ada yang tahu? Ah? Apa katanya? Jangan nempel di ngomong. Menggunakan apa? Coba ketik-ketik nggak jelas loh suaranya loh. Ya kan teman-teman nggak jelas kan? Ayo coba ketik biar apa nih? Mau di grup mau di ini notepad? Silakan. Apa tadi jawabannya? Oke ya sambil ini ya, nanti biar sambil berjalan. Yang paling ketat itu yang sering saya pakai dan paling enak. Tapi kalau hilang HP pusing kita itu Google Authenticator. Google Authenticator. Nah, jadi ini semua nih ya, akun saya di semua di sini saya buat Google Authenticator. Nah, jadi dia setiap 5 menit atau 3 menit refresh kode terus. Real time. Nah,
mau itu email, akun kita aplikasi lain, ya kalau bisa menggunakan Google Authenticator. Nih, akun Google saya semua saya buat di sini nih. Tuh. Banyak ya. Tuh. Soalnya akun Google saya ada 50. Gak percaya? Jadi saya ingat-ingat semua gitu. Jadi ini penting gitu. Akun Google, akun GitHub, akun server, akun cloud. Jadi saya menggunakan pakai Google Authenticator semua. Nah ini sangat penting. Nah nanti tinggal scan barcode, dapat kodenya, nanti dia nge-refresh terus, ganti kode terus. Nah itu sangat aman gitu. Tapi kalau hilang HP kita, pusing. Karena kita dari handphone semua. Makanya ya, makanya usahakan kalau memang ada handphone dua, ya dua buat gitu, opsinya. Tapi ini real cash ya benar-benar aman karena memang aksesnya cuma dari kita doang gitu. Karena kita menggunakan apa? Menggunakan Google Authenticator. Ini dibilang aman, privacy. Karena memang punya Google langsung, privacy lah. Oke, itu yang paling aman ya. Nah, tapi yang disebut Mas Satrio itu juga aman ya. Jadi ya kalau bisa semua gunakan gitu. Sebuah pakai verifikasi 2 langkah, verifikasi muka, wajah, sidik jari, maupun verifikasi nomor angka dari handphone, nomor telepon, SMS, jadi masih banyak ya. Nah, jadi yang ketiga, perbarui sistem dan aplikasi secara berkala. Jadi itu yang penting juga. Dan yang keempat, jangan klik link sembarangan pengirim email. Oh tadi ada yang menjawab ya. Menggunakan kunci keamanan fisik yang dicolokkan ke port USB saat login. Apakah betul Pak? Oh, ini memang aman, benar aman. Tapi gini. Oke ya, ini memang aman, ya benar-benar aman banget gitu. Tapi ribet ya. Ya kita langsung ini lagi gitu. Tapi memang kalau memang mau benar-benar aman ya boleh, ini juga bisa. Ya, tapi kalau memang nggak mau ribet ya, tapi ya, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu mengenai di Google Authenticator. Bagaimana untuk sistem operasi OS kayak Windows, macOS, dan lain sebagainya. Yang paling aman itu apa? Kalau di sistem operasi? Ya sistem operasi ini itu ya, gini ya, laptop ya, laptop. Kita menggunakan apa? Sistem operasinya Windows kan? Ada yang apa lagi? OS. Oke, pernah kita belajar itu loh. Oke, jadi nah itu yang disebutkan benar. Nah, kemarin yang saya jelaskan sama teman-teman apa yang paling aman? macOS. Oke. Ya masih aman, tapi tidak terlalu aman banget. Masih bisa. Ada yang lain? Tadi udah disebut loh tiga-tiganya. Tadi udah disebut Mas Satria tadi tiga-tiganya. Nah, jawabannya kalau memang apa? Ya Linux. Kenapa Linux? Kenapa nggak Windows? Apalagi Windows 10 ya? 10 nggak diupdate lagi sekarang.
Teman-teman yang pakai Windows 10 ya hati-hati, sekarang nggak ada update keamanan lagi. Jadi cuma Windows 11 doang. Tapi kalau mau ngupdate ya berat juga. Iya, benar. Nah, Linux ini kenapa kita bertahan? Yang pertama itu kalau caranya itu simple sih, karena nggak banyak orang yang gunain. Karena apa? Ribet, pusing. Pakai terminal soalnya. Soalnya itu rata-rata para developer Linux operating system. Nah, itu yang ribetnya gitu, ribet. Tapi yang benar-benar kuat, tapi jangan teman kira itu punya perusahaan. Dia open source. Open source itu bisa memiliki siapapun. Ya kayak macOS, Microsoft itu ada perusahaannya besar, startup besar. Padahal Linux cuman apa bilang? Cuman rumah kecil, meja sama laptop. Itu kisahnya ada 3 ya, kisah ceritanya lah. Ya sampai saat ini masih Linux kayak gitu. Jadi Linux itu ya memang benar-benar open open source untuk ke kitanya para pengguna user. Ya kalau mau digunakan ya silakan nggak apa-apa. Pak, apakah Pak untuk laptop kayak gini, contohnya laptop kayak kita pakai macOS, apakah bisa OS Windows, apakah bisa memakai sistem operasi macOS? Bisa. Jawabannya, ini kan saya pakai sistem operasi Windows, mereknya HP. Apakah bisa memakai sistem operasi macOS? Tapi di laptop ya, bukan di handphone ya. Kalau handphone memang tentu nggak bisa. Di laptop jawabannya bisa banget. Kita nih memakai laptop seperti ini. Sekarang sistem operasinya macOS, Windows. Nah, kita mau download sebuah macOS di sistem operasi kita ganti nih Windows ke macOS dengan satu laptop yang sama. Oke? Itu bisa banget. Kita tinggal lihat langsung install pluginnya, install plugin sistem operasi. Nanti ada gambarnya itu kayak banyak sih macOS-nya ya, sistem operasi. Yang pertama yang sering digunakan itu gambar penguin ya. Kalau teman-teman lihat ya penguin, kayak nanti ada juga dia kayak terbagi-bagi macam ya. Soalnya saya pernah lakukan, tapi bukan di laptop ini ya. Semua bisa support asalkan laptopnya bisa mensupport gitu. Maksudnya kayak RAM-nya apa memang benar-benar support, benar-benar mendukung gitu ya, bisa gitu. Nah itu bisa juga ke Linux, bisa dengan satu macOS yang sama, perangkat yang sama gitu. Nah jadi seperti itu. Nanti teman-teman mungkin ya kalau mau mencoba ya silakan, tapi mau belajar silakan, tapi ribet nanti. Ya setting dulu, mau konfigurasinya dulu. Nah, itu jadi seperti itu. Tapi ya kalau handphone ya memang tentu belum nggak bisa. Tapi kalau laptop, desktop itu bisa. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke ya. Nah, hindari WiFi publik untuk transaksi penting. Ya, siapa di sini yang mau gratisan terus? Semuanya ya, saya juga pribadi, yaitu sifat manusiawi. Siapa yang mau WiFi gratis? Tapi perlu teman-teman ketahui, ya kalau WiFi itu, apalagi teman-teman nih lagi charger di bandara. Ya mungkin teman-teman mau ke bandara, mau ke
Ya tapi yang lebih sering di bandara sih. Bandara itu kan ada ditempatkan salah satu untuk mencarger ya. Kita di ruang tunggu atau enggak kita colokin. Nah itu berbahaya. Jangan asal colok-colokin. Apalagi WiFi juga. Nah apa? Kenapa bahaya? Nanti semua data yang di handphone kita, ketika kita mau charger atau ngambil sebuah WiFi gratis, mau itu di kafe, mau itu di instansi, ya itu tergantung si WiFi-nya ya. Tapi kalau bisa ya pakai data kita aja lah sendiri, nggak usah lah pakai WiFi gratis kalau memang kita nggak percaya. Tapi kalau kita tidak percaya, yang kita belum kenal WiFi-nya, jangan asal masuk ke WiFi seseorang. Itu mereka memancing. Kita nih mau lihat WiFi apa aja nih yang lagi gratis nih. Kita masuklah, jangan. Itu samanya kita masuk lubang gitu. Nah, apalagi yang charger. Kita lagi charger, HP kita dikit. Baterai kita dikit. Ya jangan dulu lihat dulu nih. Ya tapi itu kita nggak bisa melihat juga sih. Maksudnya apakah ini diapain dibuat seperti charger kita untuk mengambil sebuah data kita ke handphone, ditarik semua datanya, apa enggak? Kita nggak tahu juga karena memang dia cuma sebuah kotak untuk mengisi charger. Tapi sering banget terjadi itu diambil datanya dari situ. Ketika kita men-charger di situ. Ya bukan cuma charger di situ aja, maupun yang sering terjadi men-charger di publik maupun di publik di apapun kayak ruang tunggu, ruang utama dan apapun. Nah solusinya apa? Kalau bisa bawa apa? Hah? Tapi ini ya, bukan mereka dari listriknya ya, tapi dari yang mereka sediakan ini ya kabel kita dia ketusuk pakai kayak HDMI, bukan HDMI ya, USB lah USB. Nah itu, jadi seperti itu. Ya solusinya bawa aja power bank. Ya usahakan kalau jarak jauh itu usahakan power bank. Jangan asal charger sini, charger sana, charger sini. Jangan. Hal sepele tapi kita tidak tahu. Ya mana tahu di handphone teman-teman ada rahasia. Pasti ada rahasia-rahasia teman-teman semua di handphone. Pasti siapa yang nggak ada rahasia. Tiba-tiba ada seseorang mau menjebak kita rahasia, minta transfer 10M. Mati kita. Mati kita. Tolong kirim uang transfer 10M. Kalau enggak saya sebar. Nah itu. Perhatikan teman-teman. Hal kecil tiba-tiba minta seperti itu. Rusak langsung kita. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, yang keempat, backup data secara rutin. Ya, backup data kita secara rutin. Kita nggak tahu nih ya. Kalau bisa, kalau udah penuh Google Drive yang gratis 15 GB, kan 15 GB ya, belilah. Kalau bisa, backup terus menerus. Ya mau skala per bulan, skala per minggu, kalau bisa skala per tahun, silakan. Di backup datanya. Kita nggak tahu nih laptop kita rusak tiba-tiba. Oke, tiba-tiba hilang. Waduh, data saya hilang. Waduh, laptopnya nggak berharga nih. Laptopnya nggak berharga ya. Tapi apa yang berharga? Datanya. Di folder-folder kita, dokumen-dokumen, data-data kita. Nah itu teman-teman. Maupun ya, saya itu beli 2 tera di drive, 2 tera di offline. Itu saya secara berkalanya untuk membackup sebuah data. Itu punya inisiatif saya. Inisiatif saya gini, saya beli Google Drive 2 tera itu per bulan harganya 200.000 per bulan, saya bayar. Buat apa? Buat backup data kita. Contohnya, saya tidak tahu nih, tiba-tiba laptop saya penting. Padahal codingan saya belum saya backup. Belum saya hapus ke GitHub. Ya tentunya bisa kita sudah kita simpan semua foto, dokumen, per tahun kita backup semua. Atau enggak mau
laptop kita tiba-tiba penuh RAM-nya, ya di backup. Nah, itu sangat penting. Kalau bisa ada backupan secara fisik dan backupan secara online. Jadi kita nggak bingung nih. Oh, udah ada online kita nih. Oh, udah ada offline kita nih. Nah, jadi kurang seperti itu. Ya, kalau saya, inisiatif saya beli hard disk 2 tera, baru drive 2 tera. Nah, itu kalau secara inisiatif saya, biar apa? Biar tidak terjadi ketika ada hal yang tidak diinginkan, kita tidak panik. Bagaimana data kita? Ya nanti kita udah ada sebuah template kayak dokumen, apa, pusing kita buat dari awal lagi. Itu sangat penting. Nah, yang kelima, install antivirus dan firewall ya. Nanti teman-teman install aja software antivirus, anti firewall dan segala macamnya. Nah, setelah itu keamanan media sosial. Nah, teman-teman yang pertama atur privasi postingan. Ya kalau mau privasi ya silakan. Ya kalau mau buat akun second ya silakan. Nah itu nggak jadi persoalan gitu. Tapi jangan buat akun 5 untuk mengomentari yang negatif. Atau enggak ya seperti itulah. Kalau dibilang yang sering disebut sekarang Clipper ya, Clipper ya. Clipper yang lagi tren lah sekarang. Nah, kalau yang kedua jangan unggah data sensitif seperti yang saya bilang tadi, KTP, ATM, alamat rumah dan lain sebagainya. Yang ketiga, gunakan nama akun yang pantas. Ya, nama akun kita yang pantas lah. Jangan namanya jelek 123. Janganlah. Nanti kalau di Google Meet ya nggak sopan lah seperti itu. Waspada terhadap DM yang mencurigakan. Ya, ini waspada ya. Silakan teman-teman ditanya aja. Ini kita langsung sini aja ya, ke etika internet ya. Nah, kalau etika internet, ada yang tahu siapa satu dua orang apa itu etika internet? Kita kan sudah mempelajari keamanan, bagaimana maraknya virus dan malware dan lain sebagainya, peretasan. Nah, ini berhubungan dengan juga keamanan. Apa itu etika internet? Enggak ada yang jawab? Yang online ada? Ini yang online nggak ada yang fokus ya? Mana? Fokus ke ini? Ahmad Faridi, silakan Mas. Ini sebelumnya Mas tadi udah tahu kan Mas? Tadi udah tahu kan? Udah tahu. Apa itu? Tadi ini dapat yang manis-manis. Yang manis-manis. Oh, bapak bebas. Dapat milestone. Ya Pak, terima kasih Pak. Oh ya, tadi udah saya titip ke teman ya. Oke, ya makasih Mas juga atas konsistennya. Ya, silakan pertanyaan apa Mas tadi? Iya tentang etika internet ya. Ya, oh ya, benar. Apa itu Mas? Aturan undang perilaku yang baik dan sopan saat berkomunikasi yang lain. Contohnya apa Mas? Bisa dibuat contohnya Mas? Contohnya ya. Contohnya ya seperti komentar yang tidak Oke. Ya. Makasih Mas Ahmad Faridi. Ada lagi? Oke. Nah, yang dibilang Mas Ahmad Faridi ya benar. Ya, tapi nanti akan saya detailkan dari apa yang dibilangkan
teman-teman sekalian gitu. Oke, apa itu etika internet? Nah, di sini etika internet atau netiquette itu adalah sebuah aturan. Nah, di mana aturan ini itu berperilaku yang sopan. Tentunya kalau udah etika pasti sopan. Dan yang kedua harus tanggung jawab apa yang kita buat. Dan selalu ada bijak untuk menangani hal sesuatu. Apalagi terutama ketika kita menggunakan sebuah internet. Tujuannya apa? Nah, di sini saya ambil 3 aja tujuannya. Menjaga kenyamanan pengguna lain atau user, menghindari konflik, menjalin interaksi yang sehat dan secara profesional. Nah, di sini teman-teman, jadi yang pertama saya ambil satu sini prinsip dasar etika internet ya. Kita sampai jam berapa ya? 3:30 ya? 15:45 kan? Oke ya, masih ada waktu ya. Nah, yang pertama itu harus hormati privasi orang lain. Janganlah sembunyi-sembunyi membaca email orang. Ini siapa di sini ada membaca email orang sembunyi? Ada ya? Jangan membaca pesan sembunyi-sembunyi WhatsApp teman orang. Janganlah. Itu etika lah. Rahasia itu. Walaupun teman dekat, contohnya nih, ada keluarga kita pesan ke kita sensitif, teman baca, tahu rahasianya, itu attitude-nya kurang. Jangan seperti itu. Ayo ini udah saling menunjuk nih. Jangan seperti itu ya. Tapi saya tidak bermaksud kepada teman-teman untuk mengintimidasi ya, bukan. Tapi kalau bisa hormati privasi orang lain. Jangan membaca pesan atau email orang lain tanpa izin. Ya kalau izin ya silakan gitu. Nah, yang kedua hormati hak kekayaan intelektual atau disebut itu copyright. Nah, ketika teman-teman mau copy tulisan atau mencantumkan sumber atau mengcloning, menduplikat sebuah kode atau codingan orang, tautkanlah copyright-nya. Contohnya copyright Budi yang developer kita, itu baru boleh. Copyright ini yang developer siapa? Boleh. Tapi kalau kita nggak mau developer, ya silakan copyright dia sendiri. Kalau kita tidak ada ATM, amati tiru modifikasi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi jangan lagi mengunduh software bajakan. Ya saya sendiri memang seperti itu sih. Ya saya jujur aja, daripada saya bohong. Gitu. Saya juga mengunduh software bajakan. Apa yang saya unduh? Yang pertama ya Adobe Photoshop. Ya saya bajakan juga karena ya lumayan lah. Tapi ya kalau bisa tidak disarankan lah mengunduh software bajakan gitu. Dan yang ketiga menggunakan image gambar tanpa izin. Kalau kita tidak beli, kalau beli ya nggak apa-apa. Contohnya kita mau beli dari si Pinterest. Kalau nggak Pinterest ya. Kalau nggak di satu lagi apa sih lupanya saya sering itu. Adalah beberapa PNG juga adalah. Nah kalau bisa jangan asal unduh. Kalau sudah kena copyright, kan ada copyrightnya itu ditulis dia watermark. Ya, janganlah. Ya kalau mau diunduh nggak apa-apa dibuat watermarknya. Tapi ya saya juga pribadi seperti itu ya. Saya ngomong seperti ini ya karena saya juga seperti itu. Ya tapi kalau bisa dibeli copyrightnya. Ya kalau kita sudah beli nggak apa-apa, bebas. Ya tapi kalau kita nggak beli ya buat aja watermarknya. Itu nggak jadi persoalan.
Nah, seperti itu teman-teman, untuk hormati haki. Dan yang ketiga, itu gunakan bahasa yang sopan. Lah, hindarilah kata-kata yang menghina, sara. Sara itu ya kayak rasis. Kita membeda-bedakan agama, membeda-bedakan suku. Janganlah, hindarilah sara. Kata-kata kasar, hindari. Itu. Dan yang keempat, stop hoax. Periksa terlebih dahulu kebenaran informasi melalui, nanti kalau bisa teman-teman cek di Kominfo, cek hoax atau website resmi instansi terkait atau media kredibel. Ya hindarilah hoax-hoax. Apalagi kan sekarang ya marak banget ya hoax ya. Kalau yang paling banyak itu di mana? Di TikTok. Banyak banget hoax itu. Luar biasa hoax itu TikTok itu. Apalagi yang hoax sekarang lebih banyak karena udah canggih sekarang pakai AI. Ya kalau kita istilah masih tahu lah membandingkan AI atau enggak. Tapi kalau orang tua, soalnya ada saudara saya, ini benar nggak ya? Wah, saya jelasin ke ya bukan orang tua tapi saudara lah ya. Saudara tapi udah tua, umur tua lah. Saya jelasin itu penggunaan AI itu semacam apa, kita jelasin. Nah itu karena mereka kan tiba-tiba tahu gitu, nggak tahu apa ini betul apa enggak gitu ya. Penggunaan wajah tuh. Atau enggak kita foto sama artis digandeng, itu salah loh. Salah apa? Salah besar. Gak boleh seperti itu loh. Itu karena penggunaan etika internet itu wah luar biasa, itu nggak boleh seperti itu. Ya walaupun kayak penggunaan ya nggak tahu ya undang-undangnya, saya tidak terlalu belajar hal seperti undang-undang etika internetnya. Tapi kayaknya sekarang lagi mau demo hal seperti itu ya, RKUHP yang sekarang baru rilis itu ada dia jangan memfoto tanpa sembarangan, memfoto lagi orang lagi lari, orang itu lagi sekarang lagi diurus, nggak tahu ya. Nah itu harus diperhatikan juga ya, atau nggak tahu juga ya penggunaan AI sekarang undang-undangnya belum atau enggak saya juga belum tahu ya. Tapi yang pasti itu semua yang kita lakukan kalau seperti itu ya salah gitu. Oke ya. Nah, yang keempat etika dalam media sosial ya, hindarilah cyberbullying. Kita bully seseorang, jangan menyebarkan foto atau video-video orang lain yang lagi tidur. Jangan. Itu ya, walaupun teman dekat pasti di hatinya ini orang janganlah. Itu kan istilahnya privacy lah. Hargai pendapat orang lain. Buat ketika ada kritik buat saran yang tepat gitu. Nah, di sini juga saya kasih etika dalam perkuliahan online yang gunakan nama asli, menyalakan kamera ketika diminta, tidak memotong pembicaraan. Tapi kalau mau memotong pembicaraan sama saya boleh. Ya, tapi kalau mau bertanya nggak apa-apa. Itu kalau mau bertanya silakan potong pembicaraan. Tidak melakukan plagiarisme saat mengirim tugas, duplikat contohnya Mas Satrio buat tugas duplikasi ke teman lain, tinggal ganti nama. Tinggal ganti nama. Oh, itu ada tuh saya lihat. Tapi saya nggak sebut nama gitu. Oke. Yang kelima, menggunakan email dengan format sopan kalau digunakan. Kalau silakan gitu. Contohnya selamat siang Bapak, ya buatlah dengan singkat. Kalau malas atau malas berpikir, ya buat aja ke ChatGPT, buatkan pesan yang formal dan singkat untuk membalas dosen ke email gitu. Contohnya, ya kalau mau malas, ya apa-apa gitu. Nah, studi kasus seperti ini, kasus phishing. Ya, ada mahasiswa mengirim email akun kampus, dinotifkan, dia diminta login melalui link palsu. Nanti teman-teman baca aja lah. Kalau nanti saya kirim poin-poinnya gitu, berbentuk PDF. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dalam etika. Nah, kesimpulannya, nah di sini ketika kita ada sebuah keamanan etika internet,
merupakan aspek yang penting, wajib teman-teman ketahui, atau dipahami, dimengerti dalam era digitalisasi saat ini. Mahasiswa harus satu, melindungi data pribadi dan perangkat dari ancaman cyber. Yang kedua, memahami prinsip etika internet dalam berkomunikasi dan menggunakan informasi. Yang ketiga, menerapkan perilaku bertanggung jawab dan melakukan profesional saat beraktivitas di dunia maya. Nah, tentunya teman-teman harus pemahaman yang bijak, dapat menjadi pengguna atau user internet yang aman, kritis, bijaksana, dan beretika dalam sebuah internet. Nah, jadi seperti itu yang pelajaran kita hari ini. Nah, ada pertanyaan teman-teman? Silakan isi absensinya ya, sama feedbacknya ya. Sudah dibuka itu. Mana ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, yang online gimana? Ada pertanyaan yang online? Hah? Gimana? Oh, bagaimana yang online? Pada tidur ya? Kita masih ada waktu loh, 5 menit lagi loh. 33.45 ya. Masih ada waktu lagi. Oke, saya aja bertanya ya. Saya yang bertanya. Saya nggak milih. Saya lihat di sini ya. Saya bertanya. Kalau nggak tahu pertanyaannya, harus buat satu hukuman. Hukumannya apa? Buat jokes bapak-bapak. Yang maupun yang online ya. Ini saya sebut random. Yang nggak bisa jawab pertanyaan saya harus buat satu jokes bapak-bapak ya. Tahu kan jokes bapak kan? Oke, saya sebut satu. Gajah apa yang baik? Ya gitu. Oke ya, siap. Oke. Di sini saya lihat dulu namanya siapa ya. Ya, oh langsung cari di internet, langsung cari. Aduh. Oke. Dede Nurmila. Ada ya? Ada. Oke. Dede Nurmila, yuk. Di on mic yuk. Ini jangan pura-pura tidur ya. Nanti kalau ini saya tagih loh, saya tagih terus loh nanti. Gimana ayo, coba ada nggak on mic-nya? Oke, kalau memang nggak ada, ayo kita
kita skip ya. Tapi nanti saya lagi tuh ya dari Nurmila ya. Oke. Oke, di sini saya sebut Evi Febrianti. Oh, online juga. Oh, ini. Ya, gimana Mbak Evi ya? Cewek ya kan? Ya, cewek ya. Mbak Evi gimana Mbak Evi? Aduh. Diam lagi. Oke. Kita skip dua orang ya. Rifa Mamuda. Ada di sini? Oh, di online semua. Ada Rifa Mamuda? Oh. Ya, gimana Mbak Rifa? Silakan on mic-nya dikeluarkan. Tidur lagi ini orangnya? Kok pada tidur semua ya? Oh ya, gimana? Halo? Hah? Oh. Oke, pertanyaannya. Saya kasih 10 detik ya. Karena kalau 10 detik dia langsung akses internet. Oke ya. Langsung akses dulu internet atau nggak ChatGPT atau nggak apa gitu kan. Karena di online kan, kita nggak tahu, kita nggak bisa melihat gitu. Oke. Mbak Ripa ya. Mbak Ripa muda. Apa tadi itu malware? Saat 5 jangan. Oh, oke. Apa itu malware? 7, 8, 9, 10. Ah? Apa? File atau aplikasi? Oh. Silakan buat jokes bapak-bapaknya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Ini kita lihat lagi ya ke malware ya. Silakan sediakan ya jokes bapak-bapaknya ya. Nah, malware itu adalah sebuah virus atau berbahaya untuk merusak atau mencuri data. Nah, seperti ada 4 tadi: virus, worm, trojan, ransomware. Nah, jadi seperti itu untuk namanya malware. Oke, Mbak Ripa silakan buat jokes bapak-bapaknya. Ayo. Ah? Jokes bapak-bapak. Jokes.
Kan tadi pertanyaannya jawabannya salah. Nah, kalau jawabannya salah buat jokis bapak-bapak kan sudah sepakati. Nah, silakan buat jokis bawahnya. Kenapa dikatakannya kalau mati dan juga buta? Apa? Tunggu, ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa dikatakannya kalau mati dan juga buta? Jadi, karena apa? Ayo. Karena tidak ada listriknya. Apa tuh? Ayo, apa nih? Udah terjawab? Belum. Apa lagi? Ayo, siapa? Hah? Udah minum panas kan? Ya karena dimatiin. Jawabannya apa? Hah? Apa katanya? Apa jawabannya? Ayo, apa jawabannya? Nyerah nih semua nyerah. Apa? Silakan. Hah? Bilang harap. Oke, silakan tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, terima kasih buat Mbak Rifa atas jokesnya. Ya, walaupun tidak bisa menjawab pertanyaannya, tetapi ya bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang online sama offline. Kita sudah sepakat semua. Terlagi kita mau pulang. Jangan lupa absensi, feedback, dan nanti akan saya informasikan apapun yang di grup. Terima kasih buat semuanya. Sehat selalu, sehat sentosa. Selamat dengan rumah dengan tujuan. Selamat sore semuanya teman-temannya semuanya. Oke ya, saya tutup ya mic-nya ya.